Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow di saham Adro dan juga saham Big Banks. Lalu kita akan menghitung harga PUPS AADI yang berpotensi lebih tinggi dibandingkan dividen jumbo yang akan dibagikan oleh Adro. Tapi sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. So pertama untuk teman-teman yang ingin membeli EIPO-nya AADI, teman-teman bisa langsung saja di Stockbit Sekuritas guys ya. Karena ada beberapa keunggulan yang mungkin tidak akan teman-teman dapatkan di sekuritas lain, yaitu tidak adanya biaya beli atau tidak adanya fee beli ketika teman-teman membeli IPO-nya AADI melalui Stockbit Sekuritas. Jadi saya nilai memang ini adalah aplikasi saham terbaik ya untuk investasi dan juga trading. Jadi ketika nanti untuk IPO-nya AADI di harga terendah yang Rp4.590 per saham atau di harga tertingginya Rp5.900 per saham, maka itulah harga yang teman-teman bayar. Jadi tidak ada fee beli ya atau tidak ada biaya tambahan ketika teman-teman membeli IPO-nya AADI di Stockbit Sekuritas guys ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin membeli IPO-nya AADI silahkan daftar dulu ya dan juga buka dulu rekening atau RDN-nya di aplikasi Stockbit Sekuritas dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah jadi teman-teman harus memperhatikan ya ketika ingin membeli IPO-nya AADI untuk tanggal penawaran umumnya ini di 29 November hingga 3 Desember ya. Jadi terakhir beli itu di 3 Desember untuk IPO-nya AADI. Sedangkan penjatahannya di 3 Desember, untuk distribusi sahamnya di 4 Desember dan IPO-nya atau listingnya itu di 5 Desember 2024. Nanti tanggal ini juga yang akan menjadi patokan guys ya, karena PUPS itu akan dilaksanakan 1 hari setelah di listing, yang berarti itu di tanggal 6 Desember 2024, teman-teman yang punya Adro bisa menebus AADI melalui PUPS-nya ya pada tanggal 6 Desember, 1 hari setelah listing. Nah, ini yang akan kita hitung nanti guys ya, karena ada potensi penebusan PUPS ini bisa lebih tinggi ya harganya dibandingkan dengan harga IPO dan juga lebih tinggi dibandingkan dividen yang dibagikan oleh Adro. Lalu terkait dengan pembagian dividen, di sini sudah ada ya keterbukaan informasi terkait dengan aksi korporasi yang mana sudah diputuskan ya dalam RUPSLB kemarin tanggal 18 November 2024 dan infonya juga saya dapatkan dari Stockbit. Nah, di sini juga untuk tanggal kumdet dividen ini teman-teman harus perhatikan ya. Terakhir beli untuk mendapatkan dividen Adro adalah di tanggal kumdet, yaitu di 26 November 2024. Karena tanggal 28 November itu sudah ex-date dividen. Jadi teman-teman kalau misalkan telat beli Adro di tanggal 26 November, teman-teman tidak akan dapat dividennya. Selanjutnya adalah untuk tanggal pembayaran dividen. Nah, ini juga harus teman-teman perhatikan. Tanggal pembayaran dividennya adalah 6 Desember 2024. Tepat 1 hari setelah IPO-nya AADI ini listing. Ya, jadi 1 hari AADI listing tanggal 5, tanggal 6-nya teman-teman bisa tebus AADI melalui PUPS-nya. Yang berarti ketika nanti harga AADI-nya malah mengalami kenaikan atau bahkan auto reject atas, akan ada perbedaan harga antara teman-teman yang beli di IPO dan juga teman-teman yang beli di atau tebus ya di PUPS-nya. Nah, ini yang akan kita bahas ya dan akan kita garis bawahi dan akan kita hitung juga. Jadi Adaro Energi Indonesia mengumumkan bahwa kumdet tambahan dividen tahun buku 2023 jatuh pada 26 November 2024 guys ya, seperti yang tadi sudah kita bahas dengan kurs konversi dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia, dan informasi nilai dividen per lembar saham akan diumumkan pada 29 November 2024. Jadi nanti untuk pasnya ya untuk dividen per lembar sahamnya itu di 29 November. Tapi memang kemarin ya sudah ada beberapa perkiraan juga atau prediksi ya untuk dengan dividennya. Ya, untuk dividen Adro ini di sekitar Rp1.359 per saham atau Rp1.359 per saham, seperti itu. So, kita lihat Adro hari ini kembali turun ya, terkoreksi 0,54% di Rp3.690 per saham. Sebelum kita bahas lebih lanjut lagi terkait dengan kondisi Adro dan juga money flow-nya, kita akan menghitung terlebih dahulu terkait dengan harga tebus PUPS gitu guys ya, yang berpotensi lebih tinggi daripada harga IPO-nya ADI dan juga lebih tinggi daripada dividen yang dibagikan oleh Adro, seperti itu. Nah, kita sebenarnya sempat bahas ini guys ya, perkiraan harga untuk PUPS itu ada potensi lebih tinggi ya, karena ternyata PUPS-nya itu akan diselenggarakan 1 hari setelah listing. Nah, di sini kita akan uraikan untuk update-nya guys ya. So, untuk rasio penebusan PUPS 100 lot Adro itu teman-teman bisa menebus 23 lot AADI. Ya, maka 100 lot Adro di harga saat ini ya, saat video ini dibuat adalah di 3690.
Maka untuk 100 lotnya adalah Rp36.900.000 guys ya, untuk 100 lot Adro. Maka nanti teman-teman bisa menebus 23 lot AADI ya, ini adalah penebusan 23 lot AADI. Nah, dividennya ini diproyeksikan Rp1.359 per saham, maka, untuk 1.359 ya guys ya, dikalikan, 100 lot, maka dividen yang akan teman-teman dapatkan dari Adro itu sekitar Rp13.590.000 ya. Kalau misal teman-teman punyanya 200 lot ya tinggal dikalikan 2 saja ya, seperti itu. Nah, jadi di sini untuk harga IPO-nya AADI di 4.590 sampai di Rp5.900 per saham, ya kita kalikan dengan 23 lot yang harus teman-teman tebus gitu ya untuk harga PUPS ya. Ini adalah harga IPO-nya ya, 23 lot itu adalah, PUPS atau jatah ya, rasio penebusan yang bisa teman-teman tebus gitu ya. Jadi untuk harga IPO-nya ini ya di 4.590 sampai 4.900. Jadi 23 lot AADI ya, ketika di IPO itu sekitar, 10,5 juta sampai 13,5 juta. Nah, jadi kalau misalkan di harga tertinggi pun untuk harga IPO-nya AADI itu masih tercover oleh dividennya Adro. Paham guys ya? Nah, jadi untuk coba kita perbesar ya. Nah, di sini. Jadi jika teman-teman beli di harga IPO-nya AADI ya menggunakan dividennya Adro, maka di harga tertinggi pun teman-teman akan tercover. Ya tidak perlu teman-teman mengeluarkan uang lagi gitu ya atau uang tambahan untuk tebus AAD-nya. Nah, tapi ketika 1 hari setelah listing AAD-nya ini ternyata mengalami auto reject atas ya atau bertambah 20%, pada 1 hari setelah listing, maka harga saham AAD-nya akan berubah gitu guys ya. Harga terendahnya ya jika IPO di harga terendah maka 1 hari ketika ARA itu di 5.500-an. Sedangkan ketika di harga tertinggi IPO-nya maka AAD akan berubah menjadi Rp7.080 per saham. Nah, di sini guys ya perbedaan harga IPO dan juga harga PUPS. Ketika teman-teman menebus 23 lot AAD dengan kondisi AAD-nya 1 hari listing itu ARA 20%, maka teman-teman harus merogoh kocek di harga terendah ya 12,6 juta. Nah, untuk harga terendah AAD ya jika listing di harga terendah maka teman-teman masih tercover juga nih karena kan dividen Adro-nya 13,5 juta. Teman-teman hanya mengeluarkan uang 12,6 juta saja. Malah ini ada lebihnya gitu guys ya. Ada lebihnya juga. Nah, tapi jika ternyata IPO-nya AAD ini di harga tertinggi, plus 1 hari setelah listing itu ARA 20%, maka teman-teman harus tebus AAD sebesar 16,2 juta, yang berarti teman-teman harus nombok. Ya, di sini kita coba perbesar guys ya, biar teman-teman lebih ini juga, lebih jelas juga. Nah, jadi dividen Adro kan tadi kita hitung ya sekitar 13,5 jutaan ya. Nanti kita akan lihat berapa kurs yang digunakan oleh Adro untuk membagikan dividennya gitu ya karena masih dalam bentuk dolar. Nah, tapi sementara ini kita melihat bahwa ketika nanti AAD-nya IPO di harga tertinggi ya di 5.900, maka ketika 1 hari setelah listingnya ARA 20% harganya akan menjadi Rp7.080 per saham gitu ya. Teman-teman yang, ikut IPO pasti sudah cuan 20% gitu ya di portonya, sudah cuan 20%. Tapi teman-teman yang tebus PUPS ternyata harus menambah atau merogoh kocek, lebih besar lagi, karena dividen Adro kan hanya 13,5 juta. Nah, di sini untuk harga tebus PUPS mencapai 16,2 juta. Jadi ini guys ya, risk and reward yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman tebus AAD di PUPS gitu ya. Jadi tergantung nanti harga AAD-nya gitu ya, harga AAD-nya di berapa, apakah ada potensi teman-teman harus nambah uang atau tidak. Itu yang harus teman-teman perhatikan dan tentunya harus teman-teman persiapkan gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ingin menebus AAD secara full ya, sebesar 23 lot dengan rasio 100/23. Nah, jadi untuk kondisi AAD setelah nanti listing ya dan juga IPO, untuk market cap-nya adalah 35,7 sampai 45,9 triliun. Jika di harga terendah maka 35,7 triliun ini mirip dengan market cap-nya ITMG gitu guys ya. Jadi apakah AAD harganya akan naik seperti ITMG? Ya saya rasa ada potensi ya, tapi the next game saya rasa lebih cocok ya. Misalkan AAD-nya naik dari 5.000 ke 10.000 ke 15.000 itu masih masih bisa ya. Tapi kalau semahal ITMG mungkin harus ada faktor X-nya.
Nah, untuk, harga tertingginya di 45,9 triliun, ya dengan, PE ratio itu 1,8 kali sampai 2,3 kali, sedangkan ITMG PE-nya di 5 kali, yang berarti ini valuasi ADI dijual dengan sangat murah guys ya sebenarnya. Dengan PBV 0,7 dan 0,97 kali. So, valuasi ADI ketika IPO itu sebenarnya murah, meskipun secara nominal cukup tinggi ya di, sekitar berapa tadi guys IPO di 4.590 sampai di 5.900-an. Nah, tapi yang akan bertambah itu adalah struktur, pemegang saham ADI gitu guys ya. Jika semua masyarakat yang memiliki, saham ADRO itu menebus ya guys ya. Jika semuanya menebus maka, pemegang saham ADI 43,1% itu pemegang saham ADRO yang menebus ADI dan kita lihat masyarakatnya ikut IPO 10%. Ini juga saya rasa bercampur ya dengan, big money atau big fund lainnya, seperti itu. So, saya rasa tetap ya akan ada risk and reward untuk teman-teman yang menebus PUPS-nya ADI dan juga mendapatkan dividen dari ADRO. Nanti kita akan lihat ya seberapa dalam, penurunan harga saham ADRO. Tapi jika ADRO-nya closing ya di harga saat ini di Rp3.690 per saham, maka potensi dividen trap-nya itu 36 persenan, guys. Ya, tadi saya sudah hitung ya, 36 persenan. Ya, kurang lebih dia akan turun sampai di, coba kita lihat guys ya, nah di sekitar 2.300-an gitu ya, di sekitar 2.350-an lah untuk, ADRO gitu ya. Dan ini merupakan support ADRO sebelumnya, yang mana ini menjadi support kuat ADRO guys ya. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti ini. Potensi dividen trap-nya bisa ke, Rp2.350 per saham dan ternyata ini menjadi support kuatnya ADRO, seperti itu. So, ini adalah risk and reward yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman berinvestasi ya di saham ADRO ini. Dan kita lihat di sini juga untuk kondisi ADRO hari ini ternyata masih ada distribusi guys ya. Teman-teman bisa melihat langsung apakah ada kecenderungan distribusi atau akumulasi jika teman-teman menggunakan, analisa, chart, dan juga bandar detektor di aplikasi Stockbit Sekuritas guys ya, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk investasi dan juga trading, dan teman-teman bisa mendownload ataupun mendaftar Stockbit Sekuritas dengan link yang ada di kolom deskripsi. Nah, di sini ada normal distribusi dan kita lihat ternyata distribusinya dari mayoritas investor asing, sedangkan investor retail melakukan akumulasi, ada PD, XL ya guys ya, lalu ada CC, dan juga GR. So, hari ini investor asing itu net sell 27 miliar dan kita belum melihat ya adanya tanda-tanda penguatan di saham ADRO ini. Jadi untuk ADRO, ya untuk teman-teman yang sudah ambil di harga bawah, kemungkinan akan kembali ke harga, support-nya guys ya, di sekitar 2.300-an gitu ya. So, nanti kita akan lihat apakah ADRO akan benar-benar turun ke level tersebut. Tapi, memang kita melihat manajemen dari ADRO ini cukup bagus guys ya, dalam mengelola perusahaannya. Jadi, pastinya akan banyak sekali investor yang tertarik untuk beli ADRO di harga bawah. Dan semoga nanti setelah turun pun bisa kembali mengalami kenaikan dengan adanya aksi korporasi. Karena itu adalah kunci kenaikan dari saham ADRO untuk kedepannya. Ketika terjadi aksi korporasi yang besar-besaran ya, karena ADRO ini memiliki cash yang besar, maka itu yang akan menjadi kunci pembalikan arah ADRO dari downtrend ke uptrend. Seperti itu guys. So, untuk tambahan kita juga akan membahas dan juga memantau ya money flow bagaimana kondisi hari ini untuk saham-saham big banks. Yang pertama adalah BBRI, yang mana BBRI hari ini mengalami koreksi kembali 0,69% di Rp4.330 per saham. Dan kita lihat juga kembali ke zona oversold-nya. Jadi untuk BBRI ya, apakah ini adalah zona pembelian? Ya, kalau misal teman-teman mau lebih murah lagi, bisa tunggu di 4.300 ya, jika besok kembali terdiskon. Dan hari ini masih ada distribusi besar, terutama dari mayoritas investor asing ya, ada AK, TPKZ, dan juga RX. So, hari ini net sell-nya juga besar, 369 miliaran, dan ini menjadi net sell terbesar asing di BBRI. Meskipun kita melihat ternyata JP Morgan ini sudah berubah pandangannya guys ya, sudah merubah pandangannya untuk saham BBRI dan kini lebih bullish lagi. Dari netral ke overweight, seperti itu. So, apakah ini adalah awal dari pembalikan arah BBRI dari downtrend ke uptrend atau, bullish reversal? Nanti kita akan lihat guys ya, tapi sejauh ini memang masih net sell asing. Selanjutnya adalah saham BBNI yang hari ini juga ada,
penurunan ya, meskipun tadi kita lihat sempat mengalami kenaikan juga dan hari ini closing di harga yang sama di Rp4.850 per saham. Untuk BBNI ini ada distribusi ya, terutama dari RX dan juga LG. Namun AK sudah mulai melakukan akumulasi. So hari ini net sell di BBNI itu kecil ya, hanya 9,2 miliar saja. Jadi untuk BBNI saya rasa net sell-nya tidak sederas BBRI dan bahkan ada potensi kembali diakumulasi. Selanjutnya adalah Bank Mandiri yang hari ini masih turun 0,4% di Rp6.225 per saham dan kita lihat hari ini ada normal distribusi ini dari investor domestik ya, dari NI, RX dan juga KZ. Tapi investor asing ternyata mulai melakukan akumulasi guys ya. Investor asingnya di sini mulai akumulasi dan ada net buy 34,1 miliar. Ini ada normal accumulation ya dari asing. Nah, di sini kita lihat mayoritas investor asing melakukan akumulasi di Bank Mandiri yang berarti di level pembelian kita di 6.200-an ini menjadi zona yang bagus ya untuk kita bisa averaging down atau mulai cicil beli lagi. So untuk Bank Mandiri ada akumulasi dari CC, ZP, BKDX, AK dan lain-lain dengan net buy 34,1 miliar sehingga kita nilai ada potensi pembalikan arah untuk Bank Mandiri ini dan semoga ketika kita beli di harga saat ini nanti di window dressing ya bulan Desember harga sahamnya juga bisa mengalami kenaikan. So, kembali lagi disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham. Selanjutnya BBCA yang hari ini bahkan naik 1,5% di 10.075 guys ya. Tapi kita lihat hari ini masih ada sedikit distribusi. Namun lagi-lagi investor asing melakukan akumulasi ya. Ini kita lihat dari top 5 ya, atau 5 investor asing yang melakukan akumulasi. Ada AK, CC, YUBK dan juga NI dengan net buy hari ini 49,5 miliar. Jadi meskipun akumulasi asing di BBCA dan juga di BMRI itu tidak terlalu besar, tapi kita melihat bahwa ini adalah awal dari pembalikan arah atau bullish reversal saham-saham big banks gitu guys ya. So untuk BBCA memang sudah berada di zona oversold, jadi wajar ketika harga sahamnya bisa naik kembali dan ini juga potensi untuk teman-teman yang mungkin ingin akumulasi saham-saham big banks termasuk juga BBCA, BBRI, BBNI dan juga Bank Mandiri. Oke guys, jadi untuk IHSG hari ini masih terkoreksi ya 0,21% dan kita lihat juga masih ada net sell asing. Dan kita berharap untuk bulan Desember mendatang ya akan ada window dressing sehingga saham-saham yang kita ambil atau kita beli di harga bawah bisa mengalami kenaikan kembali. Meskipun kita melihat guys ya bahwa hari ini BI rate tetap ditahan di 6% ya karena ini juga ada efek dari terpilihnya Donald Trump ya sebagai Presiden Amerika Serikat yang bahkan The Fed pun mengurangi atensinya untuk memangkas suku bunga. Apakah ini buruk? Saya rasa tidak terlalu guys ya, karena ini juga untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Tapi di sisi lain, kita lihat ekonomi Indonesia juga membutuhkan stimulus ya, terutama kebijakan-kebijakan dari pemerintah baru dan juga presiden baru kita yakni Prabowo Subianto. Bagaimana caranya dari Menteri Ketenagakerjaan Indonesia ini bisa membuka sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan sehingga tidak banyak PHK dan pengangguran di Indonesia ini bisa kembali terserap. Itu saya rasa menjadi poin penting yang harus segera diselesaikan. Ya, mungkin untuk makan siang gratis itu kesampingkan dulu lah. Untuk IKN itu kesampingkan dulu lah. Ya, kita mencoba untuk melihat titik yang paling beratnya dulu. Ya karena dengan banyaknya, barang-barang atau produk dari luar yang masuk ke Indonesia itu akan memberatkan pengusaha lokal yang ada di Indonesia dan tentu saja ini akan menyumbat guys ya penyerapan, pengangguran atau, tenaga kerja yang ada di Indonesia. Nah ini juga menjadi masalah yang cukup besar ya, bukan hanya di Amerika Serikat, bahkan di Indonesia pun memang ketenaga kerjaan ini menjadi sebuah hal yang harus segera solve ya atau diselesaikan, seperti itu. Dan tahun depan ya guys ya, di awal tahun 2025 nanti ketika PPN benar-benar dinaikkan menjadi 12% maka akan banyak pungutan ya guys ya. Dan nasib kelas menengah kian terancam dan banyak juga ya yang sudah memprediksi atau meramalkan bahwa di beberapa tahun ke depan itu tidak akan ada kelas menengah, hanya ada kelas atas dan juga kelas bawah seperti itu. Dan itu yang harus sebenarnya kita hindari ya. So, semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman dan sekali lagi jika teman-teman ingin mendownload dan juga menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendownload Stockbit dengan link yang ada di kolom deskripsi. So, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.